bahwa pagi ini kita akan bincang-bincang mengenai tumor pada mata. Tumor ini saat ini merupakan suatu penyakit yang kejadiannya, kalau istilah ini prevalensinya ini selalu meningkat sesuai dengan kemajuan zaman, dengan semakin bertambah usia, resiko penyakit untuk terkena tumor itu semakin tinggi. Dan memang secara epidemiologi penyakit ini semakin banyak gitu ya. Kalau Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein ini mengungguli. Jadi bagian onkologi, bagian tumor ini merupakan hal yang unggul ya. Maksudnya di Rumah Sakit Muhammad Hussein ini merupakan rumah sakit rujukan untuk daerah Sumatera, terutama Sumatera bagian selatan, tetapi kita merupakan juga rujukan nasional. Jadi produk unggulan rumah sakit ini salah satunya adalah onkologi. Mungkin tahun 2024 onkologi akan dibangun di sini sampai 8 tingkat gitu ya. 8 lantai. Jadi maksudnya semua pasien tumor itu bisa selesai di Palembang, di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Nah, mudah-mudahan ini akan cepat terlaksana dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk membina dan memajukan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini tumor itu bisa mengenai bagian mana saja. Kalau di dalam tubuh kita ada namanya sistem. Mulai dari sistem penglihatan, panca indera, sistem pencernaan, saluran pencernaan, bukan sistem traktus urinarius namanya, bagian ginjal gitu ya. Kemudian ada lagi mame, itu paru-paru, semuanya ada kemungkinan untuk terkena tumor. Kalau kita cuman mata gitu, jadi kecil kelihatannya. Mata ini kalau kita cuma dua ini Pak ya, cuma sekitar 3 cm kali 4 cm kira-kira. Sini 3 cm, 4 cm, ke dalam 4 cm, 5 cm. Itulah mato, bagian mato. Tapi kalau tidak katik mato susah Pak ya. Nah, kenapa kami bilang bahwa ini deteksi dini gitu ya? Maksudnya deteksi dini supaya kita itu cepat gitu Pak ya. Sebab pada prinsipnya tumor ini semakin cepat kita obati, semakin besar kemungkinan untuk sembuh secara total. Kalau kita awam, namanya tumor ini seperti benalu Pak. Jadi kalau yang namanya benalu gitu ya, batangnya ada di sini, tahu-tahu akarnya ada di ujung dahan sana. Nah, itu masalahnya ya. Makanya kami menekankan, kami mengajak kepada kita semua, kepada tenaga medis, kepada masyarakat gitu ya. Baik yang terkena, yang tidak terkena tumor alhamdulillah, yang terkena tumor apalagi gitu, bisa menyampaikan bahwa tumor ini jangan ditunggu-tunggu. Itu aja prinsipnya. Sebab kenapa? Namanya tumor itu ada dua bagian ya. Ada yang tumor yang kalau tumor jinak dikatakan ke tumor gitu. Ada yang ganas. Nah, yang ganas ini kadang-kadang dia pecahnya kecil di sini, sebesar kelingking, sebesar kelereng, tahu-tahu anak sebarnya sudah ada di misalnya di hatinya, di paru-paru. Nah, itulah gunanya deteksi dini pada kanker mata. Contoh ya, ini kami sebutkan jenis tumor. Tadi ada tumor ganas, tumor jinak. Seberapa bahaya ke tumor? Bahaya. Apalagi tumor ganas gitu ya. Kalau tumor ganas, masalahnya itu tadi, kadang dia cuman kecil di kelopak mata, tahu-tahu dia ada di heparnya, dia ada di hatinya. Diobati yang di sini, yang di hati berkembang. Jadi kalau yang namanya tumor, kalau yang tumor jinak, kadang-kadang kita insya Allah masih bisa diambil galau-galau gitu ya. Tapi kalau tumor ganas, sulitnya itu
kita ambil tidak, misalnya kita ambil itu ya, tidak bebas tumor, tidak habis, sisonya ini, siso tumor di masa itu, katanya itu pecah bangun macan tidur. Ya. Jadi kita angkat, tidak selesai, tidak habis galau. Nah yang sisonya ini pecah bangun macan tidur. Nah itu masalahnya. Jadi makanya sangat penting penata laksanaan tumor ini secara dini. Sekarang kenapa kita ini bisa kena tumor? Nah itu sampai sekarang tidak jelas. Penyebabnya, etiologinya tidak jelas. Misalnya kalau sakit mencret, jelas penyebabnya misalnya kuman salmonella gitu ya. Diobati kumannya sembuh. Itu. Batuk pilek misalnya, infeksi saluran napas gitu ya. Diobati kalau bakteri sembuh, selesai. Nah, sekarang tumor penyebabnya sampai sekarang tidak jelas. Ada yang mengatakan dari zat makanan yang kita makan. Ada yang mengatakan dari sinar matahari. Ada yang mengatakan dari asap rokok yang kita sedot, gitu ya. Tapi pada prinsipnya kita masing-masing bisa terkena tumor. Dan ada istilahnya kalau itu genetik dan lingkungan. Genetik itu sulit kita merubahnya, Pak. Kalau genetik sulit kita merubahnya. Tapi kalau makanan misalnya ya, bagaimana mencegah tumor? Itu tadi kita harus manage kehidupan, cara hidup. Tadi dikatakan dari makanan salah satunya gitu ya. Misalnya makanan bisa menyebabkan tumor usus. Disebut secara teori zat pengawet makanan, formalin. Yang senang makan bakso misalnya, itu katanya ada formalin. Yang senang makan tahu, mie gitu ya. Nah itu salah satu penyebabnya. Itu bisa terkena kanker usus. Kemudian penyebab yang kedua, misalnya kalau di mata, itu teorinya yang bisa menyebabkan itu faktor sinar matahari. Ya, sinar matahari. Tapi tidak menutup kemungkinan dari makanan. Sekarang maaf makanan ya, apalagi makanan yang cepat-cepat itu semuanya, hampir semuanya memakai bahan pengawet. Kalau itu dari mana? Tapi tumor mata juga bisa. Ada yang mengatakan bahwa faktor penyebabnya bukan penyebab langsung, tapi faktor pencetusnya namanya zat-zat karsinogenik, itu bisa dari makanan. Itu salah satu penyebabnya. Nah, jadi kalau tumor itu tadi bahwa penyebabnya bisa dari asap rokok, ya. Asap rokok itu ada terkena nanti tumor gitu, tumor di konjungtiva, punya tumor di kelopak mata gitu. Coba ini dulu. Kapan kita harus berobat ke dokter ya? Berobat ke dokter ini secepatnya. Misalnya tumor jinak di kelopak mata. Di mata ini macam-macam. Jadi ada yang tumor di konjungtiva itu tai lalat, itu ya. Tai lalat, kotil, itu yang biasa ya. Itu tumor galau itu. Tapi bentuknya masih dalam bentuk jinak. Nah, tapi ada lagi tumor yang kelihatannya jinak tapi dia ganas. Jadi kalau misalnya ada di mata putih ini adalah tumbuh benjolan kecil, walaupun sebesar jarum pentol gitu, jangan ditunggu-tunggu. Sebab itu tadi, kalau tumor pengobatannya itu misal kebanyakan itu harus diangkat, dan diangkat itu kita tidak boleh nyisa ke. Itu masalahnya tuh. Kalau besiso kaget tadi, begitu kita angkat dia timbul lagi. Apakah tumor bisa sembuh? Ini tumor ini kalau dia semakin dini, insya Allah bisa sembuh. Kalau tumor semakin dini diobati, insya Allah semakin cepat sembuh. Slide coba. Nah, tadi ganas, jinak ya sudah jelaskan. Kalau tumor jinak itu ya, ini biasanya gejala tidak sakit. Nah, ini masalahnya kadang-kadang kita ya, kadang-kadang kita pasien itu ikonnya ada benjolan di kelopaknya tapi tidak sakit, biarlah. Nah itu masalah salah satunya oleh karena ketidaktahuan kita
atau kesibukan kita atau faktor ekonomi gitu ya, kadang-kadang kita telat untuk berobat. Nah ini tumor jinak tuh kalau secara teorinya lambat, tegas, berbatas ya, tidak nyebar gitu. Nah kalau ini tumornya lambat, tadi aku katakan ada tumor ganas yang tumbuhnya tidak cepat. Ada yang sampai 3 tahun tumbuhnya. Ada yang namanya kayak kita lihat ada karsinoma sel basal gitu ya. Dia tumbuhnya sampai 3 tahun, 5 tahun di kelopak mata. Nah kalau yang ganas ini biasanya tumbuhnya cepat. Yang cepat menurut tumor ini kalau kurang dari 1 tahun dianggap cepat. Ya, kalau tumornya dalam 3 bulan, dalam 6 bulan jadi cepat besar, wah ini itu dianggap cepat. Kemudian kalau tumor yang tidak ganas tadi, yang jinak ini biasanya dia tidak menyebabkan sakit. Tapi kalau tumor ini ganas biasanya menyebabkan sakit dan bisa menyebar. Nah ini contoh tumor jinak sih ya. Nah ini tumor ganas ini ya. Tumor ganas karsinoma sel basal. Ini tumor jinak. Tidak sakit. Nah tumor jinak mah ini jangan dibiarkan. Nah ini kalau dibiarkan kaget dia bisa nyebar ke sini. Bab kalau yang namanya kita tumor itu kita tidak bisa Pak. Misalnya silakan Sir. Misalnya tumornya semua ini ya. Nah, tidak kita angkat batas inilah, tidak bisa. Pasti tidak bebas tumor. Nah, kalau kita motong misalnya dari sini, ini tumor ini di teorinya 7 mili misalnya kita harus potong. 7 mili ke sini, 7 mili ke sini, 7 mili ke sini. Nah, kalau tumornya ini sekitar 8 mili, berarti aku harus buang, ini dilebarkan 7 mili, ini dilebarkan 7 mili. 14 mili tambah 8 mili. Jadi 2,2 cm harus dibuang ini. Nah ini harus dibuang kan, ini kan cuma 3 cm. Ini lendak 2,5 cm aku buang. Nah itu salah satu masalahnya tumor pada mata. Apalagi kalau tumornya sudah masuk ke dalam mata. Kalau tumornya ini itu tadi, kami kalau sudah tumor misalnya sudah lengket di mata kayak gini, maaf ngomong kami tidak mikir penglihatannya lagi. Yang namanya usaha kita cuma mikir hidup mati. Nah itu kan. Kalau tumor ini tidak kita angkat galau, kaget dia bisa nyebar masuk ke hati, masuk ke paru-paru. Nah itulah sulit. Itu paling di kemoterapi namanya ya. Kadang tuh namanya kemoterapi itu apalagi kemoterapi umum ya. Masuk ke obat ke dalam darah. Namanya obat itu racun. Sama misalnya kita ngeracuni iwak gitu ya. Kalau kita ngeracuni iwak yang kena kalau jadi itulah badan kita, sel tubuh kita. Kalau kita masuk walaupun katanya cuman untuk sel-sel tumor, tapi itu tidak menutup kemungkinan sel-sel yang normal juga melok rusak. Makanya itu perlu kita melakukan pengobatan, mencari pengobatan itu secepat mungkin. Alhamdulillah sekarang pemerintah kita sudah menyiapkan jaminan kesehatan, BPJS, KIS gitu ya, Askes gitu. Walaupun memang masih perlu keluar biaya, paling tidak untuk operasinya tidak keluar biaya kayak gitu ya. Kalau misalnya operasi yang besar itu Pak, bayar dewek besar, maaf kayak bapak ini ya, nak 30 juta habis operasinya, bayar belum biaya lain. Ya alhamdulillah sekarang ini sejak ada BPJS pasien-pasien bisa berobat. Dan kita juga berusaha, kadang-kadang kita sampai ngomong sudah pakai BPJS walaupun dia punya duit, banyak gunanya duit yang lain ya. Nah ini contohnya, ini tumor ganas tapi tidak sakit, ini namanya basal sel karsinoma. Nah ini misalnya semacam kista gitu, tidak ganas. Nah ini gampang, misal kalau yang tidak ganas yang ada kapsul nih, insya Allah bisa habis galau. Ini tidak akan sebesar ini kita ngambilnya. Kalau ini cuma di sini baik. Nah kalau yang ini harus diangkat galau ini, nah hilang kelopak matanya, lendak 3 cm.
Jadi penyebab tumor ini tidak bisa diprediksi gitu ya. Jadi faktor genetik, faktor lingkungan. Lingkungannya ini nah, agen kimia, zat kimia seperti pengawet, makanan ya, obat-obatan, bakteri, virus juga bisa mencetuskan kanker, misalnya kanker kulit, sinar matahari gitu. Nah, jadi bagaimana tinggal cara kita memanage cara kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau misalnya memang terpaksa kerja di tempat panas gitu ya, mungkin banyak pakai topi. Kalau misalnya banyak kira-kira bakal kena debu, pakai kacamata gitu ya. Makan sayur juga, kalau saluran pencernaan itu katanya salah satu penyebabnya kurang makan sayur. Ya kita banyak makan sayur, tapi sayur dijengok juga. Sayur itu kadang-kadang kalau kita lihat, kita kan senang sayur itu yang bagus, bersih gitu kan. Kadang-kadang kalau dia sudah terkena dengan obat semprotan ya, pestisida, itu juga merupakan faktor karsinogenik atau bisa menyebabkan kanker. Perokok itu salah satu penyebab kanker katanya. Tapi jangan dilihat misalnya ada yang ngomong, ayahku ini merokok dari kecil, tidak kena kanker gitu ya. Beda-beda. Jadi kita tuh beda-beda rezekinya gitu ya. Misalnya menaku tidak bisa merokok gitu, alhamdulillah. Kalau aku ngerokok kakek aku batuk gitu. Tapi ada wong yang merokok terus sampai umur 70 tidak mati-mati. Ada yang merokok ya, yang tidak merokok umur 40 kena serangan jantung. Memang kalau mati itu ajal gitu ya. Kalau datang waktunya tidak akan bisa ditunda. Tapi kalau penyakit, nah itu kita harus cepat berobat supaya kita paling tidak kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Nah, ini juga penyebab-penyebabnya kanker, mungkin ini secara teoritis baik. Nah, ini aku tunjukkan lagi tumor jinak. Ini tai lalat ya. Ini kan banyak nih. Ini tai lalat nepus namanya. Ini kadang-kadang pada anak-anak juga ada. Nah, tai lalat ini tampaknya jinak. Jadi dia namanya nepus conjunctiva. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan kalau ini dibiarkan kaget bisa berubah menjadi ganas. Nah, kalau tumor yang jinak ini berubah jadi ganas, lebih parah lagi. Namanya melanoma conjunctiva. Itu yang walaupun dia kecil di sini, tahu-tahu dia sudah ada di heparnya. Tuh. Nah, ini tadi contoh juga ya. Nah, ini tumor ganas salah satu contohnya, karsinoma sel basal tadi yang aku cakap. Penyebabnya paparan sinar matahari ya, katanya ya penyebabnya. Merokok, lagi-lagi rokok ini jadi kambing hitam ya. Tapi kalau kita ngomong dengan orang perokok, nah ngapo yang pacak laku yang merokok ya, ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapaknya merokok marahi gitu. Tapi melatuonnya jangan suruh berhentinya. Tambah justru berhenti merokok laju sakit dia. Kalau tadi yang sebungkus cukuplah 3 batang jangan dilarang nian ya. Nah, ini juga kalau misalnya keluarga kita ya, ada yang kena tumor. Nah, itu tadi aku bilang faktor genetik. Jadi faktor nasibnya tadi, lah ada bawaan kita masing-masing gitu ya. Misalnya wong tua kita darah tinggi, resiko kita kena darah tinggi. Wong tua kita kencing manis, resiko kita kencing manis. Nah, tinggal mak mano kita ya. Kalau orang tua lah tahu wong tua kita darah tinggi, kita bakal darah tinggi. Ya, jangan banyak-banyak makan daging ya, jangan banyak-banyak makan santan. Nah, itulah. Jadi ada bawaannya masing-masing. Nah, ini juga ini ya. Ini tumornya, ini tumor ganas kayak ini nah. Kalau dibiarin, kalau main ini nah, ini masih kecil, lemah kita ngangkatnya. Nah, selesai dia sembuh total. Nah, ini agak kadang-kadang kayak ini nah, ini sulit ya. Nah, dia lah masuk ke dalam kalau main ini. Kadang kayak kita angkat tahu-tahu masih tersisa. Nah, yang tersisa tadi tumbuh lagi dia. Kayaknya karena ini juga ya. Nah, ini malah lebih parah lagi ya.
Nah ini yang nak hati-hati, nak diapoi lagi nih. Nah ini hari ini rencananya nak dioperasi. Mungkin inilah dibuang batas ke sini, ke sini. Nah itu pun tidak bisa menjamin, tidak bisa menjamin bersih. Makanya deteksi dini perlu. Jadi selagi dia kecil main ini, nah hijau kelak. Nah, yuk jangan dibiarin. Kalau lah jadi besar main ini tadi, bukannya bapak yang pusing nak ngawin-ngawinnya, dokter juga pusing ini, nak diapo kan? Nak dibuang dalam ini, hilang sebelah ini, nah kan? Makanya itu kami selalu mengimbau, apalagi sekarang kita ada pembiayaan dari pemerintah, kecil-kecil berobatlah. Siapapun minta tolong, misalnya ada keluarganya, bapak-bapak ini, yang nenek-nenek ini, yang model aku nih, apa terjengok budak kecil, cocong-cocong ada apa-apa, sudah suruhlah berobat ke dokter. Insya Allah ya, insya Allah dokter-dokter di Indonesia ini wongnya baik-baik Pak, tidak nak nyari duit baik dia ya. Amin. Dia untuk apa duit banyak-banyak Bu? Ya mati tinggal galau ya. Tapi mendapatkan duit susah juga. Itu. Baik. Nah ini nah ya. Nah ini nih, nah ini memang kecil main ini, nah masih lemah, kita ngangkatnya taruhlah kita buang batas sini ya. Masih baca, kita sambung lagi, kita ambek kulit tempat lain, buat lagi. Nah yang susahnya yang kadang-kadang main ini tidak ada keluhan, tidak sakit, biar kalah dulu. Aku nih lah umur 70, sebentar lagi mati gitu ya. Pikiran mati, iya mana mati. Mati dah umur 80 dia letak ke itu tadi kan kasihan. Susah, kalau sakit itu susah Pak ya. Yang sakitnya jelas susah, stres, yang ngurusnya juga stres. Sakit galau-galau gitu. Ini terus ini ada lagi tumor macam-macam. Kalau ngomong jenis tumor ini, itulah sekarang ini tumor ini semakin banyak Pak. Tidak tahu ngapo ya, wong semakin banyak, wong pintar semakin banyak, dokter semakin banyak, tapi penyakit juga semakin banyak. Nah ini contoh-contoh gambar-gambar baik ini nah. Nah kalau model ini ya, ini tumornya tumor ganas ini. Pecahnya tidak kati raso, tidak kati sakit, tapi ini melanoma, tumor ganas. Ini tidak baca, ditunda dalam 3 bulan belum lebar ya. Lebar malah sampai masuk ke dalam bola mata, nah sulit gitu. Nah ini nah, apalagi tai lalat tuh misalnya yang hitam, bergeruntul-geruntul, wah itu nak hati-hati. Nah ini misalnya salah satu gambarnya tumor pada anak-anak ini ya. Nah ini namanya retinoblastoma, tumor mata kucing pada bayi. Nah ini tumor ganas. Jadi kalau misalnya pas main-main ibu-ibu nyengok ponaannya malam-malam ada matonya mengkilat-mengkilat, cak mata kucing, nah hati-hati jangan dibiari, langsung berobat. Ini namanya retinoblastoma, tumor ganas pada anak yang paling banyak dan ini sangat ganas. Nah ini yang ini tadi ya. Nah yang ini dia masih di dalam bola mata. Ini pengobatannya bola matanya masih diangkat. Ini diangkat. Tapi kalau tidak diobati dalam 6 bulan lah jadi mah ini. Nah kalau sudah mah ini bukan bola matanya lagi yang harus diangkat, tapi seluruhnya. Termasuk otot-otot di luar ini tinggal apa? Tinggal tulang nih Mbak. Makanya itu perlu deteksi dini. Bahaya ya, bahaya namanya tumor ya. Jadi kalau yang namanya tumor ganas ini kadang-kadang itulah yang jemput ajal gitu Pak ya. Jadi yang namanya tumor ganas tadi kami bilang tidak mikir penglihatannya lagi, kita pikir sehatnya, life savingnya. Memang mati tadi ajal gitu ya. Jadi kapan berobat, ada benjolan ya berobat gitu ya. Kalau lah berobat misalnya kaget, maaf ngomong di dusun, lah dinjuk salep oleh dokter umum oleh bidan tidak sembuh, ya jangan lama-lama. Minta tolong ya, minta tolong dirujukkan gitu. Nah pengobatan tumor macam-macam memang pengobatan tumor tuh. Ada yang operasi, ada yang kemoterapi, ada yang disinar.
Tapi yang paling bagus itu kalau yang dioperasi itu dakati lagi tumornya, selesai, bebas katanya. Batas kanan dakati tumor lagi, batas kiri dakati tumor lagi, batas bawah dakati lagi. Nah insya Allah sembuh dia. Tidak perlu nak kemoterapi, radioterapi lagi gitu. Nah, jadi harapannya semakin cepat terdeteksi, semakin bisa diobati dengan baik gitu ya. Pada prinsipnya tumor itu harus diobati sebersih mungkin. Jadi apa lewat. Di eksisi radikal habis gitu ya. Jangan remehkan benjolan yang kecil apapun, apalagi yang misalnya gatal, berdarah. Cepet-cepet lah. Insya Allah ada jalan keluarnya gitu ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya bukan menggurui. Kebetulan aku dikasih Tuhan kesempatan untuk belajar ini gitu. Kami tidak ada apa-apa, tapi tanpa ilmu kita tidak ada apa-apanya juga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.